Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damarata Sarofa, NIM 201041111108. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak dosen, yaitu pertama, pengertian bisnis, jenis, dan contohnya. Bisnis atau niaga adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris yaitu business dari kata busy yang artinya sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Pengertian bisnis menurut para ahli. Menurut Hopper, bisnis adalah segala dan keseluruhan kompleksitas yang ada pada berbagai bidang seperti penjualan dan industri dasar, processing, dan industri manufaktur dan jaringan, distribusi, perbankan, asuransi, transportasi, dan seterusnya, yang kemudian melayani dan memasuki secara utuh dunia bisnis secara menyeluruh. Penggunaan dari kata bisnis bisa atau dapat dibedakan menjadi 3, tergantung atas skupnya. Kata bisnis ini bisa atau dapat merujuk pada 1. Badan usaha, yaitu kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis untuk mencapai keuntungan. Yang kedua yaitu ada sektor pasar tertentu, misalnya pasar modal. Yang ketiga yaitu seluruh aktivitas pada komunitas produsen barang dan jasa. B. Jenis dan contoh bisnis. Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa pengertian bisnis ini di akhirnya akan merujuk pada skup atau juga sektor tertentu yang dicakup. Di bawah ini merupakan macam-macam bisnis, diantaranya sebagai berikut. A. Bisnis pertanian. Bisnis pertanian ini merupakan suatu usaha di bidang pertanian atau juga agrobisnis yang melingkupi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta lain-lain. Contoh pertanian: penjual tanaman organik, penjualan tanaman obat, budidaya tanaman rempah, penjualan bibit tanaman, serta pembuatan pupuk. Kemudian yang B, ada bisnis produksi bahan mentah. Bisnis produksi bahan mentah ini merupakan salah satu bidang usaha yang bergerak pada sektor pertambangan, kehutanan, serta lain-lain, yang mana produk yang dihasilkan contohnya yaitu ada usaha mebel, usaha keripik, dan usaha karet. Kemudian yang C, ada bisnis manufaktur. Bisnis manufaktur ini merupakan suatu usaha di bidang pengolahan bahan baku atau juga bahan mentah untuk menjadi bahan jadi. Contoh bisnis manufaktur yaitu ada tekstil dan garmen, kemudian ada otomotif, elektronik, makanan dan minuman, serta kerajinan. D. Bisnis konstruksi. Bisnis konstruksi ini merupakan usaha di bidang pembangunan konstruksi atau juga infrastruktur. Jasa konstruksi ini merupakan layanan jasa konsultan dari jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, jasa pelayanan pekerjaan konstruksi, serta juga layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Contoh bisnis konstruksi yaitu ada jalan raya, bidang pembuatan gedung bertingkat, kemudian ada bandara udara dan lain sebagainya. E. Bisnis transportasi. Bisnis transportasi ini merupakan usaha di bidang transportasi yang membantu di dalam mobilitas masyarakat guna menyalurkan barang. Contoh bisnis transportasi yaitu ada travel, rental mobil, kemudian ada antar jemput sekolah atau karyawan. F. Bisnis komunikasi. Bisnis komunikasi ini merupakan suatu usaha di bidang komunikasi yang membantu masyarakat itu di dalam hal komunikasi serta informasi, misalnya televisi, radio, telepon, dan lain sebagainya. G. Bisnis perdagangan. Bisnis perdagangan besar atau kecil ini merupakan usaha di bidang niaga yang memiliki peran sebagai perantara antara produsen itu dengan konsumen. Contoh bisnis perdagangan yaitu ada usaha penjualan makanan, kemudian bisnis niaga di bidang fashion, berdagang gadget dan elektronik, kemudian jualan pulsa dan kota internet. H. Bisnis finansial, asuransi, dan real estate. Bisnis finansial, asuransi, dan real estate ini merupakan suatu usaha pada bidang keuangan yang membantu masyarakat
Finansial ini merupakan bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi serta juga pengelolaan modal. Asuransi merupakan suatu bentuk dari pertanggungan asuransi yang tersedia bagi kedua individu serta bisnis itu dengan menerima premi asuransi untuk dapat memberikan penggantian kepada tertanggung disebabkan karena kehilangan pekerjaan, kematian dari pihak tertanggung, atau juga kecelakaan yang menonaktifkan pemegang polis. Real estate ini merupakan bisnis yang menghasilkan keuntungan itu dengan melalui menjual, menyewakan, serta juga mengembangkan properti, rumah, serta bangunan. Contoh bisnis finansial, asuransi, dan real estate yaitu ada kredit permodalan, asuransi, perencanaan, serta kredit kepemilikan properti. Kemudian yang terakhir ada bisnis jasa, yaitu bisnis jasa ini merupakan suatu usaha yang kegiatan atau aktivitasnya itu menciptakan serta menjual produk tak terwujud, yakni jasa, untuk dapat menghasilkan keuntungan. Contohnya yaitu ada usaha jasa les privat, penerjemah, pengetikan, serta penulisan artikel. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu ada pengertian manajemen dan fungsi manajemen dan contohnya. Pengertian manajemen. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara komparatif, menggunakan sumber daya yang tersedia. Para ahli memandang ilmu manajemen dengan pengertian beragam. Salah satunya yaitu Mary Parker Follett. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Dalam hal ini, manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya sebuah tujuan. B. Fungsi manajemen dan contohnya. Pada umumnya, ada 4 fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat, yaitu fungsi perencanaan, planning, fungsi pengorganisasian, organizing, fungsi pengarahan, actuating, dan fungsi pengendalian, controlling. Perencanaan atau planning. Planning adalah bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dibedakan dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Perencanaan jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Misalnya perencanaan strategik yang meliputi proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, dan program-program yang diperlukan untuk tujuan tersebut. Perencanaan jangka menengah atau dalam waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Contoh perencanaan laba. Kemudian ada perencanaan jangka panjang atau lebih dari 5 tahun. Contoh perencanaan produk, perencanaan bidang penjualan, bidang teknik, bidang permodalan, dan bidang personil. Aktivitas dalam fungsi perencanaan, yaitu ada menetapkan arah tujuan dan target bisnis, menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut, menentukan sumber daya yang dibutuhkan, menetapkan standar kesuksesan dalam upaya mencapai tujuan. Contoh dari perencanaan toko boneka. Cari desain boneka yang banyak diminati, kemudian buat pola boneka untuk memudahkan pembuatan boneka. Beli bahan yang sesuai dengan kebutuhan pembuatan boneka tersebut, kemudian menyiapkan alat-alat menjahit untuk membuat boneka tersebut. Pengorganisasian atau organizing adalah pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manfaat organizing, pembagian tugas-tugas bisa sesuai dengan kondisi perusahaan. Kemudian ada menciptakan spesialisasi saat menjalankan tugas. Contoh dari pengorganisasian di sebuah toko boneka. Pengelompokan atau pembagian kerja terhadap staf-staf seperti penjahit, kasir, pelayan toko, cleaning service, keamanan, dan lain-lain. Pengarahan atau actuating adalah menempatkan semua anggota pada kelompok agar kerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Kegiatan pergerakan atau actuating biasanya akan memperoleh hasil yang maksimal apabila memperhatikan faktor-faktor berikut. Salah satunya ada memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya, mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia, serta menampakkan pada manusia keinginan untuk melebihi. Contoh dari pergerakan di sebuah toko boneka. Membimbing para staf di bidang masing-masing, seperti melayani pelanggan dengan ramah, kemudian menjaga keamanan dan kenyamanan di toko tersebut. Kemudian ada menuangkan semua inspirasi yang telah dibuat ke lembar tugas yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pengendalian atau controlling. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang akan dicapai, apa yang sedang dilakukan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu mengambil
tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana, yaitu sesuai dengan standar. Controlling akan berjalan efektif dengan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu ada routing, scheduling, kemudian ada dispatching, kemudian ada follow up. Contoh dari pengarahan, yaitu ada mengevaluasi keberhasilan dan target dengan cara mengikuti standar indikator yang sesuai yang telah ditetapkan. Kemudian ada melakukan klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan. Kemudian ada memberi alternatif solusi yang mungkin bisa mengatasi masalah yang terjadi. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu pilihlah topik setelah UTS yang pernah kita bahas di mata kuliah ilmu manajemen dan bisnis yang ada di ISTADI sesuai dengan yang kalian pahami. Manajemen menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang diinginkan dengan pasar sasaran untuk tujuan mencapai tujuan organisasi. Ini sangat tergantung pada perencanaan organisasi yang menawarkan dalam hal target, kebutuhan pasar, dan keinginan, dan menggunakan harga, komunikasi, dan distribusi yang efektif untuk menginformasikan, memotivasi, dan melayani pasar. Kemudian yang ketujuh ada memuaskan pelanggan. Salah satu fungsi manajemen pemasaran yaitu melakukan riset terhadap konsumen, melakukan distribusi produk atau barang, memberikan layanan atau servis kepada pelanggan, meningkatkan dan mengembangkan produksi, kemudian menetapkan harga. Kemudian ada membuatkan kegiatan pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien, mengevaluasi serta dalam proses strategi dan distribusi, kemudian menjalin komunikasi dengan konsumen. Yang terakhir ada memenuhi kebutuhan konsumen dan pasar. Contoh manajemen pemasaran, misalnya sebuah perusahaan jasa desainer, maka hal penting yang harus dilakukan dalam kegiatan manajemen adalah menyusun strategi pemasaran, misal menawarkan produk atau jasa melalui jaringan online, memberikan diskon paket desain dan lain sebagainya. Selanjutnya, Anda lakukan semua rencana tersebut secara sistematis dan awasi apakah strategi tersebut dapat menarik perhatian pelanggan atau tidak. Jika tidak, maka lakukan evaluasi agar kegiatan pemasaran bisa lebih efektif. Konsep pemasaran. Pertama ada konsep produksi. Contohnya yaitu perusahaan produsen rokok pada zaman dulu memproduksi rokok dalam skala besar karena lebih banyak konsumen dan jumlah pesaing masih sedikit, sehingga perusahaan memproduksi rokok dalam jumlah besar dan melebarkan pemasarannya agar bisa dijangkau oleh konsumen. Meski ini konsep lama, tetapi ternyata masih ada pengusaha yang menggunakan prinsip ini. Kemudian ada konsep produk, contohnya yaitu banyak restoran elit yang menjual makanan berkualitas atau enak, tapi belum tentu diminati oleh masyarakat luas. Yang ketiga ada konsep penjualan. Contohnya yaitu ada perusahaan yang menjual produk alat-alat memasak, biasanya akan mengoptimalkan para salesnya untuk melakukan demo alat di masyarakat. Kemudian ada konsep pemasaran. Contohnya yaitu perusahaan Nutrifood membuat gula tropika Naslim karena banyak masyarakat Indonesia yang terkena diabetes, sehingga masyarakat membutuhkan gula rendah kalori. Kemudian ada konsep sosial. Contohnya yaitu perusahaan PT Nongguan Biotek Indonesia telah memproduksi pupuk organik berkualitas agar petani mengurangi penggunaan pupuk kimia yang pada jangka panjang akan merusak lahan pertanian. Dengan memproduksi pupuk organik, PT Nongguan Biotek Indonesia berharap bisa memajukan pertanian Indonesia dan lahan di Indonesia tetap subur. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.